Assalamualaikum Bade, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Buat subscriber lama tentu saja kangen sama suasana outdoor seperti ini. Dan akhirnya sekarang kita di outdoor lagi. Video ini sebenarnya adalah video semacam Q&A gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kemudian sudah lama sekali saya kumpulkan. Tetapi di video ini khusus untuk membahas dua pertanyaan saja dari para kritikus, baik itu yang hate maupun yang biasa-biasa aja gitu. Nah, dua pertanyaan itu, dan dua pertanyaan ini adalah dua pertanyaan yang paling sering diajukan di channel ini ataupun di channel yang ngebahas tentang saya atau collab dengan saya. Yaitu pertanyaannya adalah nomor satu, Pak Guru, kenapa terlalu banyak mengkritik orang lain? Kenapa terlalu banyak menyudutkan pihak lain? Pihak lain yang dimaksud diantaranya adalah kaum muslimin disudutkan, TNI disudutkan, Indonesia dijelek-jelekan, pesantren ANU dijelekkan, dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua itu adalah, kenapa Pak Guru membahas semua hal, membahas semua tema seakan-akan tahu segalanya, padahal kan manusia itu pengetahuannya terbatas, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa disampaikan dalam bentuk head speak maupun pertanyaan kritis. Tapi saya ingin memberikan penjelasan pada dua pertanyaan dan pernyataan itu sebenarnya. Jadi gini Baraya, ini untuk yang pertama dulu ya, terkait dengan kenapa saya terlalu banyak mengkritik pihak lain gitu. Saya ingin menjelaskan bahwa Baraya tahu berapa banyak saya mengkritik Kementerian Pendidikan, berapa banyak saya mengkritik penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Banyak sekali. Saya bahkan punya playlist khusus terkait dengan pendidikan, dan beberapa banyak diantaranya itu benar-benar ofensif, serangan saya terhadap penyelenggaraan pendidikan maupun Kementerian Pendidikan secara khusus dalam konteks ini. Tetapi walaupun demikian, apa yang terjadi, saya diundang oleh Kementerian Pendidikan dan untuk beberapa hal diminta untuk memberikan semacam penjelasan atau sosialisasi terkait dengan kurikulum Merdeka. Dan proyek itu langsung ataupun tidak langsung sampai sekarang berlanjut. Jadi saya secara rutin diundang untuk menjadi pembicara tentang atau menjelaskan tentang kurikulum Merdeka itu. Jadi kalau misalkan Baraya lihat runutnya, di satu sisi saya mengkritik terus-terusan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang ada di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan, tetapi di sisi lain bahkan mereka berkolaborasi dengan saya. Kalau misalkan ada orang-orang yang IQ-nya rada, saya mohon maaf, atau misalkan yang tidak terbiasa dengan cara berpikir yang lebih terbuka, maka mereka akan bertanya-tanya, gimana ceritanya Pak Guru Gembul selama ini mengkritik tentang pendidikan, mengkritik Kementerian Pendidikan, bahkan mengkritik pribadi Pak Nadiem Makarim, tetapi di sisi lain justru malah berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan itu. Atau di sisi lain, ini Kementerian Pendidikan tahu nggak sih bahwa selama ini Pak Guru Gembul itu sering sekali mengkritik tentang pendidikan di Indonesia, kenapa malah diajak kolaborasi gitu. Ya banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi intinya begini Baraya, sering sekali saya katakan bahwa kritik itu, setidaknya untuk yang saya ajukan ya, kritik itu pertama, saya tidak mengajukannya atas dasar kebencian. Saya percaya bahwa kritik itu adalah bagian dari cara kita untuk membangun. Jadi dalam skema berpikir saya adalah bahwa untuk bisa membangun sebuah bangsa, maka kita harus menemukan masalah-masalah yang harus dipecahkan. Untuk menemukan masalah-masalah yang harus dipecahkan, kita sendiri kadang-kadang tahu, tetapi kadang-kadang tidak tahu. Semakin banyak orang yang memberi kepada kita pengetahuan tentang masalah itu, semakin baik. Nah, ketika ada orang lain yang memiliki pandangan negatif kepada kita dan kemudian mengajukan kritik, ada potensi bahwa itu sebenarnya adalah salah satu kontribusi dia dalam membangun sebuah solusi. Kan begitu pikirannya itu. Nah, karena seperti itu, maka kritik itu tidak pernah saya anggap sebagai sesuatu yang buruk. Ya kadang-kadang memang disampaikan dengan cara yang buruk, tetapi secara keseluruhan kritik itu dalam konteks itu adalah sesuatu yang sangat baik. Jadi ketika saya mengkritik Kementerian Pendidikan misalkan, itu bukan berarti saya ada dalam kebencian, bukan berarti saya tidak menyukai mereka dan sebagainya, tetapi nah ini yang keduanya itu adalah karena saya sayang, saya cinta, saya suka, saya berempati dan bersimpati kepada mereka semua. Jadi maksudnya gini Baraya, ini logika berpikirnya yang di Indonesia itu asing, nggak tahu gimana ceritanya, tapi begini. Kalau saya, misalkan ya, kalau saya mencintai keturunan Nabi Muhammad SAW, misalkan begitu, saya mencintai mereka, maka saya akan menghabisi, saya akan membongkar para pemalsu silsilah itu.
Karena apa? Karena kecintaan saya yang sangat luar biasa kepada keturunan Nabi. Maka untuk bisa berhikmat kepada mereka, dalam tanda kutip katakanlah seperti itu, maka saya harus memisah mana yang asli dan mana yang palsu. Kan begitu. Jadi ketika saya misalkan membongkar mereka atau ada upaya pembongkaran terhadap mereka, maka itu adalah wujud dari cinta kasih dan kasih sayang saya kepada zuriat Nabi. Misal, yaitu logikanya tuh begitu. Bukan dibalik, bukan dia mau palsu, mau asli, pokoknya niat kita mah ya bukan seperti itu. Atau contoh yang lain, saya misalkan ya menghujat dalam tanda kutip, memaki orang-orang TNI, kritik terhadap TNI itu sebenarnya bukan kritik terhadap lembaga secara umum, tetapi sesuatu yang ada di dalamnya, yaitu para parasit. Jadi karena saya mencintai TNI, maka saya harus menghujat orang-orang yang merusak TNI dari dalam, yang main suap-suapan, main sogok-sogokan, menyalahgunakan kekuasaan di dalamnya, kemudian menciptakan hierarki yang palsu di TNI dan sebagainya. Nah, saya kritik, saya hujat mereka karena apa? Karena saya mencintai TNI gitu. Jadi bukan berarti saya menyudutkan pada institusi tertentu, pada lembaga tertentu, pada pihak tertentu. Enggak, saya menghujat sesuatu yang justru merusak apa yang dalam pikiran saya cintai. Saya misalkan mengkritik Indonesia, apakah saya berarti benci terhadap Indonesia? Benci terhadap masyarakat Indonesia? Ya tidak, saya sendiri adalah orang Indonesia. Bagaimana ceritanya saya kemudian menghujat sesuatu yang itu adalah diri saya sendiri? Kan nggak mungkin. Jadi yang seharusnya Baraya pikirkan terkait dengan kritik itu adalah saya sedang menghujat orang-orang yang telah menghancurkan Indonesia, yang telah merugikan Indonesia, yang telah merusak martabat bangsa Indonesia dengan cara apa? Dengan video-video saya itu. Jadi video-video itu walaupun dikatakan kritik, itu sebenarnya bukan terhadap institusi yang namanya negara Republik Indonesia, tetapi terhadap orang-orang yang menghujat dari dalam. Nah, kita tuh sekarang kebalik pikirannya gitu. Jadi misalkan ada orang Islam bakar sampah sembarangan, kemudian saya kritik, ini orang Islam jangan malu-maluin, malah saya yang dianggap menyudutkan Islam. Di Bandung itu ada masjid gede banget di tengah kota. Itu si masjid itu nge-blacklist saya. Alasannya apa? Karena saya suka menghujat ulama. Kan jadi saya tuh mencintai ulama, dan karena itu saya harus membersihkan nama baik para ulama itu. Dengan cara apa? Dengan memisah mana ulama yang asli dan mana ulama yang palsu. Ulama yang palsu itu apa? Yang kata-katanya kotor, yang memuakan, yang memecah belah bangsa, yang kemudian membuat kaum muslimin itu malu karena dirasa intoleran dan sebagainya. Tapi mereka mengaku dirinya sebagai ulama, sehingga orang-orang yang inferior merasa saya tidak punya pilihan, bagaimanapun dia adalah ulama, saya lawan ulama-ulama yang seperti itu karena itu palsu gitu. Karena saya mencintai ulama, maka saya menghujat orang-orang yang mengatasnamakan ulama untuk kepentingan dirinya sendiri agar dirinya lebih terkenal dan sebagainya. Kan begitu. Jadi ketika misalkan saya dianggap mengkritik banyak pihak, bukan pihak itu yang dikritik, tetapi adalah gagasan, ide, pikiran, tindakan-tindakan, provokasi yang telah mereka lakukan untuk kepentingan mereka sendiri. Kan banyak. Jadi kalau misalkan saya mengkritik orang-orang yang jual agama, maka bukan agama yang saya pojokkan, tetapi orang-orang yang sengaja itu, yang jual agama itu. Kan logika berpikirnya tuh gitu. Kenapa sih dari dulu saya bikin channel sejak 5 tahun yang lalu? Pertanyaan itu selalu ada di kolom komentar. Kenapa Pak Guru Gembul mengkritik ini, mengkritik itu, menyudutkan ini dan menyudutkan itu? Saya nggak pernah mengkritik, menyudutkan, menjelekan pribadi orang atau secara keseluruhan satu pihak tertentu. Yang saya hujat, yang saya kritik itu adalah tindakan-tindakan, pemikiran, gagasan, dan perilaku. Semoga bisa dipahami lah ya. Kemudian kritikan yang kedua pada diri saya dan paling banyak di kolom komentar itu adalah, Pak Guru kenapa membahas terlalu banyak hal? Bukankah membahas sesuatu itu harus ada di bidangnya, harus ahli di bidang itu gitu. Jadi kalau misalkan Pak Guru membahas semua hal, itu seakan-akan Pak Guru itu mengetahui segala sesuatu, sok tahu atas semua hal, offside dan sebagainya. Itu kacau sih sebenarnya. Itu salah satu pola pikir yang penuh sekali dengan cacat logika, tetapi saya heran itu menjadi umum di Indonesia. Saya jelaskan begini Baraya, ini hal yang pertama, saya ceritakan salah satu kisah asli. Ini kisah asli beneran ya. Saya suatu kali bertemu dengan seorang profesor, yang profesor itu diamanahi oleh negara, oleh Indonesia, untuk bikin sebuah proyek. Proyeknya itu prestisius, bahkan dikenal di dunia internasional. Tapi dia tidak mumpuni di bidang itu, di bidang yang diamanahkan itu. Maka di suatu waktu saya dipertemukan dengan dia secara tidak sengaja, dan kemudian kami terlibat dalam perdebatan. Dalam perdebatan itu semua orang yang tahu semua orang yang ada di sana tahu dia bungkam, dia tidak bisa berbicara apapun
semua argumentasinya jatuh, semua metodologi ilmiahnya itu dijatuhkan, semuanya apa. Saya pada waktu itu benar-benar kesal bagaimana ceritanya ada seorang profesor yang diminta oleh negara untuk mengatasi satu masalah tertentu, untuk menguak satu rahasia tertentu, itu ternyata bahkan di depan saya yang sekolahnya nggak terlalu benar, tetapi dia jatuh baik dalam wawasan, dalam pengetahuan, dalam metodologi ilmu, dalam amanahnya dari negara dan sebagainya, dia dikalahkan. Itu semuanya tahu pada waktu itu dan dia bungkam. Dan dia malah mengajukan pertanyaan yang seperti itulah. Kalau Baraya ada di situ, maka apa saran Baraya untuk saya? Pilihannya cuma dua. A, menganggap dia bodoh, profesor itu, atau B, menganggap saya pintar. Baraya pilih yang mana? Ini biner, ini nggak ada pilihan yang lain. Saya berdebat dengan seorang profesor dan dia bungkam. Maka pilihannya adalah dia yang bodoh atau saya yang pintar. Kan gitu, karena dia profesor. Jadi kalau saya bisa ngalahin profesor, maka saya pintar, atau dia profesor abal-abal, sebenarnya dia bodoh. Kan nggak punya pilihan yang lain. Dan diskusi itu ada di bidangnya dia, bukan di bidang saya. Saya jurusan apa kuliahnya, dia jurusan profesor jurusan apa, dan diamanahkan apa, dia ada di bidang itu. Nah, kalau misalkan saya mengatakan bahwa dia bodoh, itu jauh lebih baik daripada saya menyebut bahwa saya pintar. Kalau menyebut saya pintar, itu berarti sombong. Kalau sombong, itu dosanya jauh lebih besar daripada mengejek orang lain. Tetapi pada prinsipnya maksud saya adalah, dari mana seseorang itu bisa dikatakan dia ahlinya atau bukan? Dari gelar akademik tentu saja bukan. Gelar akademik itu banyak menipu. Dan kita mengetahui itu, apalagi di Indonesia. Jadi dari mana kita tahu bahwa seseorang itu lebih ahli? Dari kemampuan dia mendemonstrasikan apa yang dia ketahui. Seorang ilmuwan, seorang peneliti, seorang profesor, diketahui keilmuannya adalah ketika dia menulis jurnal di situ, atau bikin penelitian dan riset sedemikian, sehingga dia bisa menunjukkan sesuatu yang baru. Dan dia akhirnya bisa mendemonstrasikan keahliannya di situ. Gelar sama sekali tidak bisa menunjukkan apapun. Jadi kalau misalkan Baraya ketemu sama orang, kemudian dia ahli nggak sih di bidang itu? Ya tunggu dia untuk mendemonstrasikan keahliannya. Apakah dengan karyanya, dengan kemampuannya dalam berargumentasi, atau kemampuannya dia dalam membungkam kata-kata lawan dalam sebuah perdebatan dan sebagainya. Pokoknya ketika dia mendemonstrasikan sesuatu, dia membuat karya-karya, dia menciptakan sesuatu, itu kan. Jadi seseorang dianggap ahli itu di situ, bukan gelarnya. Nah, sekarang saya dikritik karena saya offside dan sebagainya, karena misalkan mengkritik ulama. Ulama mana yang dimaksud? Kita semua cenderung untuk menganggap bahwa seseorang itu disebut ulama ketika dia mengaku dirinya sebagai ulama gitu. Harusnya yang dilihat itu adalah dia demonstrasikan. Kalau misalkan ada ulama, dia nggak usah ngomong ulama. Ketika dia berkontribusi kepada masyarakat, dia luar biasa baik akhlaknya, dia memberikan sesuatu yang sangat besar, memberikan pencerahan, ceramah-ceramahnya menyejukkan, dan menciptakan toleransi yang kuat di antar umat beragama di Indonesia, dan kemudian dia membuat sebuah karya-karya yang sangat baik, sehingga masyarakat luas itu mendapatkan manfaat darinya. Nah, demonstrasi itulah yang membuat dia disebut sebagai ulama. Sekarang di Indonesia kebalik, yang disebut ahli, yang disebut ulama, dia yang punya gelarnya dulu. Nanti kalau sudah gelar profesor, apapun yang dia katakan dibenarkan. Dia yang punya ngaku diri sebagai ulama dulu, kiai dulu, habib dulu, lalu apapun yang dia katakan, apapun yang dia sebutkan, semuanya disebut benar. Itu kan salah, Baraya. Balikin kontribusinya dulu apa, bagaimana dia berkontribusi kepada masyarakat, bagaimana setidaknya dia mendemonstrasikan apa yang dia ketahui, barulah kita menilai dia ahli atau bukan gitu. Jadi jangan kayak HRD Indonesia tahun 2024-an, di mana ketika pelamar datang meminta untuk pekerjaan, dilihat tuh ijazahnya, kan cupu gitu. Bukan ijazahnya, skillnya. Ijazahnya buang aja, skillnya buktikan. Kalau misalkan ngelamar sebagai tukang komputer, ya lihat skill komputernya. Kalau misalkan dia melamar sebagai manajer, ya lihat skill manajerialnya. Kan sesimpel itu gitu. Bukan malah dilihat ini rapotnya, ya bukan. Termasuk dalam hal ini seperti itu. Nah, berarti saya ahli dong di semua bidang? Bukan, saya bukan ahli di semua bidang. Satu hal yang juga harus digarisbawahi di sini adalah, Baraya, apa yang saya jelaskan dalam video-video saya itu hanya dua, tidak lebih. Yang pertama adalah terkait dengan ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah terkait dengan etika. Dan semua video saya biasanya diawali dengan pengetahuan, tetapi moralnya, esensi dari presentasi saya itu adalah terkait dengan etika dan mental. Gitu. Dan pengetahuan yang saya jelaskan soal sejarah, soal sains dan sebagainya tidak menunjukkan saya itu ahli.
karena itu sudah dipublikasikan gitu. Jadi maksud dipublikasikan itu gini Baraya, saya misalkan menceritakan tentang sesuatu, saya berhak enggak untuk bercerita? Berhak. Tetapi apakah saya memiliki otoritas untuk otoritas ilmiah dalam bidang itu? Tidak. Saya katakan saya tidak memiliki otoritas itu. Saya bukan ahli. Dan karena saya bukan ahli, saya bukan otoritas di bidang itu, maka saya kemudian mengajukan referensi. Saya mengembalikan otoritas kepada para akademisi yang telah membuat riset tentang itu. Makanya video-video saya ada referensinya. Coba sekarang Baraya cek YouTuber monolog lain. Cek sekarang mana yang referensinya lebih banyak daripada saya. Saya setiap bikin video itu bikin antara 10 sampai 40 referensi pasti akan saya jejalkan dalam video itu. Ya kalau yang ini enggak, ini kan curhat. Tapi maksudnya terkait dengan video-video yang umum gitu ya. Yang episode-episode itu biasanya minimal banget tuh 10 referensi, sisanya itu baik dari media massa, jurnal ilmiah, buku-buku dan sebagainya. Jadi ketika saya mengajukan referensi bukan berarti saya sombong ingin menunjukkan bahwa ini yang sudah saya baca, bukan. Bukan untuk menunjukkan bahwa saya banyak baca juga bukan, tapi karena saya mengaku bahwa saya bukan ahli, maka ketika berbicara terkait dengan satu bidang tertentu, maka saya mengembalikan otoritas akademik kepada orang yang memilikinya, orang yang punya riset itu, atau saya ajukan media massa yang menunjukkan berita tentang hal itu, sehingga otoritasnya bukan di saya, tanggung jawabnya juga bukan di saya, tetapi dia. Saya hanya dalam tanda kutip mengutip dan merangkai, katakanlah seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan Baraya ini sok tahu banget sih, banyak baca bla 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 bla, bukan, itu semuanya sudah dipublish dan sudah ada di internet, makanya saya bisa tahu, sudah ada di internet, sudah ada di buku, sudah ada di jurnal, sudah ada di media massa, sudah ada di mana-mana, dan karena itu maka saya bisa mengaksesnya, kan begitu. Jadi kalau misalkan ini Pak Guru bacanya banyak amat, bukan saya yang banyak baca, tapi Baraya yang jarang baca, karena itu kan sudah dipublis. Makanya kalau misalkan ada pernyataan seperti ini, balik lagi kepada pertanyaan yang seperti profesor tadi itu, apakah saya yang kelewat pinter atau Baraya yang yang kelewat, ya gitulah. Nah, karena saya terlalu jahat, kalau misalkan saya menyebut saya terlalu pintar, maka saya tidak memiliki pilihan lain, kan gitu. Kalau Pak Rocky Gerung kan dia juga tidak memiliki pilihan kalau dia berdebat dengan seorang yang namanya profesor misalkan. Kemudian si orang itu tuh kalah debat, ya kan dia nggak punya pilihan, dia harus menuding dia itu dungu atau menganggap bahwa dirinya terlalu cerdas. Karena menganggap dirinya terlalu cerdas itu adalah sesuatu yang dosanya lebih besar, ya mendingan nyebut orang lain itu dungu. Aduh. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi balik lagi Baraya, saya tentu saja tidak pernah menganggap bahwa diri saya itu adalah ahli di semua bidang atau ahli di bidang tertentu. Ada pernyataan yang benar-benar aneh gitu. Kenapa membahas semua hal seakan-akan Anda itu ahli di semua bidang? Nah ini cacat logikanya luar biasa. Itu saya heran kenapa banyak banget orang yang mikirnya seperti ini. Dia ngomongnya gini, kenapa Anda banyak menampilkan begini dan begitu seakan-akan Anda pintar dalam semua hal. Artinya apa? Artinya dia yang berprasangka, dia kan yang ngomong secara pribadi, dia ngomong Anda seakan-akan, berarti dirinya berprasangka Anda seakan-akan mengetahui semua hal, berarti dia berprasangka bahwa saya mengetahui semua hal, kan gitu. Saya kan nggak ngomong, dia yang mengatakan, tapi saya juga yang diomelin. Anda itu kok gitu, Anda seakan-akan mengetahui banyak hal. Dia yang berprasangka, dia juga yang menghakimi. Kan saya nggak ngomong apa-apa, tapi hal yang semacam ini tuh umum sekali di masyarakat kita gitu. Makanya saya justru malah semakin termotivasi untuk bikin video-video ini gitu. Karena apa? Karena terlalu banyak masyarakat kita yang memang miskin literasi, susah analisis, tidak bisa berpikir secara kritis. Dan itulah alasan saya nge-YouTube terus-terusan di bidang ini. Ya, selain karena AdSense, tetapi yang lebih penting lagi adalah saya ingin AdSense yang masuk ke saya itu halalan thayyibah, di mana saya memang dapat duit, tetapi karena saya telah memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Terima kasih buat para kritikus, pada para orang-orang yang menyaksikan saya dan sebagainya. Saya akan terus-terusan memperbaiki diri dan menjadi lebih baik lagi. Target saya seperti itu. Tetapi kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan kritisnya seperti itu, mohon maaf, itu adalah beberapa cacat logika yang memang harus diperbaiki. Dan semoga ini dianggap sebagai bagian dari perbaikannya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul di Outdoor Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.